Demonstrasi kontekstual modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dipersembahkan oleh Emi Widayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 6 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Pertanyaan pemantik: bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, anggota lain dan komunitas sekolah? Poin-poin dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program atau kegiatan ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Menumbuhkan kepemimpinan murid agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjadi manusia dan pribadi yang berakhlak mulia yang senantiasa melakukan perbuatan yang baik yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bergotong royong, menumbuhkan kepemimpinan murid untuk dapat bekerja sama dengan teman-temannya dalam mengelola dan menjalankan program yang menjadi kesepakatan bersama secara guyup dan rukun. Bernalar kritis, menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk berpikir yang realistis dan menyaring informasi yang mereka dapatkan dengan bijaksana. Mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab pada apa yang menjadi pilihannya dan juga bagaimana dia dapat memanajemen dirinya sendiri dengan baik. Kreatif, menumbuhkan kepemimpinan murid agar mampu memodifikasi dan mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak pada murid. Aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini. Modal manusia, siswa yang merupakan siswa-siswi yang melek teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang positif. Guru yang senantiasa mau belajar untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada siswa. Modal politik, kebijakan kepala sekolah yang selalu memberikan dukungan dan ruang untuk berkreasi serta berinovasi bagi para guru maupun murid yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal agama dan budaya, para siswa yang taat dan patuh pada ajaran agamanya dan juga kepada guru yang dapat diajak bekerja sama dan menjadi mitra yang kooperatif dalam menjalankan program ini. Modal finansial, penggunaan dana BOS dan BOP yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan pada siswa, salah satunya dengan penyediaan jaringan internet yang dapat diakses dan dimanfaatkan para siswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara gratis. Modal lingkungan atau alam, tersedianya lingkungan alam yang mendukung para siswa untuk berkreasi dan mengeksplor kompetensi dirinya untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik dan indah. Modal sosial, kerjasama yang baik di antara para siswa dan juga guru dalam menjalankan program ini. Modal fisik, tersedianya sarana prasarana sekolah yang mendukung, salah satunya yaitu tersedianya jaringan internet yang memadai dan mendukung dalam proses pelaksanaan program ini.
Karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahan. Peningkatan literasi berbahasa Jawa dengan pemanfaatan sosial media. Kerangka perubahan dengan tahapan Bagja menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupan seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara tahun 2009 halaman 21. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Define. Pertanyaan. Mengapa kita perlu meningkatkan literasi berbahasa Jawa pada siswa? Bagaimana caranya agar dapat meningkatkan literasi berbahasa Jawa pada siswa? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya berliterasi dan bagaimana selama ini program literasi dapat berhasil. Berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal atau aktivitas yang menarik perhatian para siswa. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Melakukan diskusi dengan siswa pada setiap kelas dan antar konsentrasi program keahlian untuk menguatkan ide di tahap awal. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu aset atau modal manusia, yaitu murid-murid, rekan guru, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab calon guru penggerak sendiri. Tahapan Bagja. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan. Aktivitas apa saja yang dapat menarik minat siswa untuk berliterasi? Aktivitas berliterasi yang seperti apa yang menarik minat siswa? Kebijakan sekolah yang mana yang mendukung peningkatan minat literasi siswa? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Observasi terkait aktivitas yang menarik minat siswa. Memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali minat siswa untuk berliterasi berbahasa Jawa. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Melakukan diskusi dan curah pendapat terkait aktivitas yang dapat meningkatkan literasi berbahasa Jawa pada siswa. Melakukan
diskusi, dan curah pendapat terkait aktivitas berliterasi yang dapat meningkatkan literasi berbahasa Jawa. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Modal manusia terdiri dari murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Modal fisik berupa perpustakaan, ruang baca, dan jaringan internet. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab calon guru penggerak sendiri. Tahapan Bagja G. Gali mimpi, dream. Pertanyaan: apakah kebiasaan baru yang kami bayangkan ketika literasi berbahasa Jawa pada siswa telah meningkat? Bagaimana perasaan kami memiliki siswa yang cakap literasi berbahasa Jawa? Dampak positif apa saja yang akan terjadi di saat kegiatan literasi berbahasa Jawa pada siswa dapat meningkat? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Mengajak rekan guru dan murid untuk membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan minat literasi berbahasa Jawa. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Membuat daftar harapan murid dan merangkumnya menjadi satu terkait kegiatan peningkatan literasi berbahasa Jawa pada mata pelajaran bahasa Jawa. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu modal manusia berupa murid-murid dan rekan guru. Modal fisik berupa perpustakaan, ruang baca, HP, laptop, dan jaringan internet. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab calon guru penggerak sendiri. Tahapan Bagja C. Jabarkan rencana. Pertanyaan: apa langkah atau kegiatan pertama yang akan dilakukan? Berapa lama target untuk peningkatan literasi berbahasa Jawa pada siswa? Aktivitas apa yang dapat mendukung pelaksanaan program atau kegiatan ini? Bagaimana cara mengukur ketercapaian program ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Menentukan sarana pendukung yang akan digunakan dalam program atau kegiatan ini. Menentukan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung program atau kegiatan ini. Membuat akun sosial media sebagai sarana berliterasi, akun Instagram dan akun TikTok. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Melibatkan murid dalam menentukan sarana pendukung yang akan digunakan. Melibatkan murid dalam menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan untuk mendukung program atau kegiatan ini. Melibatkan murid dalam menentukan rancangan kegiatan. Melibatkan murid dalam membuat jadwal kegiatan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia berupa murid-murid dan guru-guru. Modal fisik berupa perpustakaan, ruang baca, HP, laptop, dan jaringan internet. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab calon guru penggerak sendiri. Tahapan Bagja yang terakhir. A. Atur eksekusi. Pertanyaan: siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini? Siapa saja yang bertanggung jawab akan terlaksananya kegiatan ini? Siapa yang bertugas memonitor kegiatan ini? Kapan akan dimulainya kegiatan ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Menentukan penanggung jawab pada setiap kelas. Menyusun jadwal pelaksanaan. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Melibatkan murid sebagai penanggung jawab keterlaksanaan program atau kegiatan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Modal manusia berupa murid-murid dan rekan guru. Modal fisik berupa perpustakaan, ruang baca, HP, laptop, dan jaringan internet. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab calon guru penggerak sendiri.
Gambaran: peningkatan literasi berbahasa Jawa dengan pemanfaatan sosial media. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. 1. Rendahnya intensitas literasi berbahasa Jawa pada siswa. 2. Kurangnya kemampuan siswa berliterasi berbahasa Jawa pada mata pelajaran bahasa Jawa. 3. Terbatasnya media untuk publikasi karya siswa di sekolah. 4. Ruang kelas yang selalu moving tidak memungkinkan siswa untuk dapat mengkreasi kelasnya dengan karya-karya inovatif siswa. Tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan intensitas literasi berbahasa Jawa pada siswa, meningkatkan kemampuan literasi berbahasa Jawa pada siswa, mengurangi penggunaan kertas dalam proses pembelajaran bahasa Jawa, mempublikasikan karya siswa agar dapat menjadi bahan literasi sesama siswa maupun orang lain dengan pemanfaatan sosial media, Instagram, dan TikTok. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sosial media, Instagram, dan TikTok sebagai media untuk mengunggah dan mempublikasikan karya-karya siswa. Karya siswa bisa berupa teks atau video yang memuat hasil karyanya. Semua tugas dan karya siswa dikumpulkan dalam wujud digital, tidak ada yang berupa kertas. Setelah karya siswa diunggah di sosial media, kemudian karya tersebut akan diberikan tanggapan atau komentar oleh siswa yang lain, sehingga secara tidak langsung, mau tidak mau, sebelum memberikan komentar atau tanggapan, pastinya siswa akan membaca atau menyimak karya temannya terlebih dahulu. Tanggapan dapat berupa saran atau penguatan terhadap karya temannya. Dalam hal ini, para siswa diberikan kebebasan untuk mengunggah karyanya sendiri, menggunakan satu akun Instagram dan satu akun TikTok yang dipergunakan secara bersama-sama sejumlah 19 kelas. Para siswa juga diberikan kebebasan untuk memilih paling tidak 5 karya temannya untuk dikomentari atau diberikan tanggapan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia selalu.